Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Abdullah wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Banuaran Lubuk Begalung sudah hadir bersama kita. Dan alhamdulillah ini karena Allah berikan kekuatan, kesempatan, kesehatan kepada kita semua. Kita harus syukuri dan ucapan terima kasih dengan menyebut alhamdulillah. Dan ibu-ibu bisa bayangkan ada kawan kita yang terbaring di rumah, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidur pun gak enak. Setiap sebentar sakit, dibawa ke rumah sakit, kasihan kita melihat dia. Tapi kita hadir di sini, ceria wajah ibu-ibu semua, senyumnya manis-manis semua. Alhamdulillah, semuanya Allah yang memberikan kebaikan kepada kita. Oleh karena itu jangan henti-hentinya kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ibu-ibu, pada kali ini saya akan menyampaikan tausiah judulnya jodoh adalah takdir atau jodoh sebagai takdir. Jadi ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ala berpengalaman ya menikah, artinya sudah sekian tahun menikah. Ada yang mungkin 10 tahun, ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun. Ada beberapa komentar dari keluarga yang sudah menikah ketika saya menyampaikan beberapa nasihat nikah kepada yang baru menikah. Kata mereka, Pak Gubernur, tausiah Pak Gubernur kok tidak hanya untuk yang baru nikah barusan, tapi untuk kami juga. Oh gitu Pak, ala berapa lama menikah? Ala 30 tahun. Yang seorang le bara ala 40 tahun. Tapi baru taraso. Pak pintu iyo yang disampaikan Pak Gubernur kok baru sadar. Apa yang baru diketahui dan disadari bahwa istri awak kok iyo jodoh di awak. Yang sudah ditakdirkan. Jadi ibu-ibu ternyata ada di masyarakat kita yang sudah menikah, sudah berkeluarga, dia tidak menerima suatu kenyataan, suatu keadaan dia tidak bisa terima pada istrinya, bahwa itu adalah istrinya. Tapi dia masih membanding-bandingkan istrinya dengan wanita lain yang dia kenal. Mungkin apakah temannya, apakah tetangganya, atau istri orang lain yang dia tahu. Kok itu bantu itu, awak kondak. Padahal dia adalah istri yang sudah ditakdirkan kepada suaminya. Nyoca lihat istri orang lain tinggi, putih, langsing. Tiba ke rumah gapuk, jadi palang pintu pendek lole hitam, langkok sadonya. Suami ko ndak terima tuh, aku bantu ikut. Itu kalau suami tidak menerima keadaan istri seperti itu, tandanya suami tidak menerima takdir, tidak menerima dan tidak mengimani suatu kenyataan bahwa dialah istrinya. Orang lain iyo langsing, orang lain iyo rancak, tapi inyo kan tidak istri awak. Tidak ditakdirkan untuk awak. Iyo awak namu kainyo, inyo namu ndak awak. Ndak tantu namu kawa, alun tantu namu kawa, mungkin ndak namu, mangan namu kawa, awak pun ada bini.
Jadi kenyataan demikian. Kadang-kadang membuat rumah tangga cekcok. Rumah tangga berantem. Misalnya istrinya cerewet. Bahasa awak cerewet ya. Pijak. Nyinyir. Nyinyir. Mete-mete sih ya. Istri awak apa? Suami pun berang. Bako berang dah. Kau mete-mete sih kau. Nyinyir. Diam. Male padahal mete-mete sih. Padahal istri ko ala 20 tahun dia nikahi satu rumah. Memang ibu ko istri ko ala karakternya mete-mete. Ala dari sononya ala cerewet ala nyinyir. Ala pembawaannya bantu itu. Ala dari dulunya waktu ketek punya ala baik tutari. Mangeces ya. Bantu buruangan mah nuri atau. Murai. Aduh, sampai yang istriku ditanya jurang, aduh si ibu mako yang ikut, si ibu murai aja. Iya, awak kan kadang-kadang itu nah. Nah, begitu istri kita. Sudah 30 tahun menikah. Berang juga suami kepada istri yang cerewet tadi. Padahal itu adalah pembawaannya, adalah karakternya. Bakal berang suami tidak menyadari, mengimani, menerima, meyakini bahwa itulah takdirnya sebagai istri. Kalau dia menerima takdir bahwa itu adalah istriku, itu adalah jodohku, itulah yang Allah berikan untukku. Ternyata dia cerewet, dia nyinyir, kadipangan lai. Kadipangan, tutui mulu itu jo lakban, jo solasiban ya. Yo jo plester tutui mulu itu namu ibu. Man boleh na boleh. Jadi suami harus menerima takdir. Kalau istrinya cerewet ya sudah, terima. Awak nikmati sih cerewet istri itu. Awak dangan sih oleh. Tentu kita harapkan istrinya pun juga jangan acok-acok lo kalau jale suami ndak namu awak kunyinya tentu dikurangilah nyinya awak pasti bisa. Tapi suami pun harus memahami kalau memang istri bantu itu karakternya yolah awak terimalah. Ini bagian dari kehidupanku. Dia adalah bagian dariku. Kenapa kalau dia mencari orang lain dengan membandingkan orang lain yang begini begitu yang bagus, istri kita tidak, maka yang terjadi dia akan bentrok, dia akan konflik, dia akan bacaka di rumah terus-terusan seperti itu. Dan yang diinginkan tidak akan pernah dapat. Nyu ingin istrinya langsing, yo kalau bantu itu bawaan ibunya malah gapuak ke dilangsingan disuruh fitness 5 kali sehari, bertambah lo yang lain lebih perlu semain 5 kali, gapuk taruh tetap. Kalau tidak percaya silakan ibu-ibu yang gapuk di situ. Apa fitness 5 kali sehari? Agak gapuk itu. Memang ala dari sononya. Makan adalah seketik. Sampai nak makan sampai sakit mah lo dikana menguruhin badan, endak aja kuri badan. Bertambah lo gapuk le. Kadi pangan le. Istri diberangi sama suami. Bapak gapuk ke badannya. Iyalah udah, jangan kaji Pak Gubernur tua, ikol takdir mah aja. Anda dulu bakuri kini kok gapuk. Ikan itu dia udah cuma aja. Bara anak yang dikeluarkan dari kota. Coba kalau ndak keluar anak dari Ambo, mungkin masih langsing Ambo aja. Ndak itu yang apa cakaknya bodoh. Dia karena tidak menerima takdir bahwa istrinya adalah jodohnya. Ya, jodohku, istriku yang Allah berikan untukku. Dengan demikian dia harus meyakini. Ya, dalam banyak hadis Nabi, ya ibu-ibu, ada 3 perkara yang telah Allah tentukan dalam kehidupan ini yang Allah tentukan. Pertama apa bu? Tapi ndak buru iki ndak ada. Ada 3. Jodoh. Yang kedua, arasaki. Yang ketiga, maut. Ibu-ibu Muslim kok hebat ya. Apa hadis Nabi? Dari 3 tadi ada kata jodoh.
Artinya apa kalau begitu? Maka jodoh Allah yang menentukan. Kalau begitu artinya jodoh Allah yang mencarikan. Dekano samo jo rasaki. Ibu-ibu seperti rasaki. Bacari ge awak rasaki ka mama kau ndak dapet ndak idapet. Rasaki ndak bisa dikaja, ndak lo bisa dielaan. Dari arah yang tidak diduga-duga masuk ke rasaki kawa. Allah khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Jadi rezeki itu Allah berikan kepada kita. Walaupun dengan usaha dan doa, tapi Allah yang menentukan. Mati. Saya menentukan. Allah. Oh dekano gampo awak takwi mati di Padang kok dekano gampo pai ke Jogja. Tiba ajalnya mati aja di Jogja. Takwi gampo di suku painya ke Solo dekano ada tsunami di Padang kok tiba jalan ke Solo mati di jalan. Maela dari tsunami pai naik motor tak tabrak di jalan matinya di situ. Mati Allah yang menentukan. Rasaki Allah yang menentukan. Jodoh Allah yang menentukan. Jadi istriku yang tadi gapuk, istri tadi yang namanya hitam, istri tadi yang namanya nyinya, itu sudah diperuntukkan untuk kita. Allah yang menentukan. Kan betul Ibu? Dan sebetulnya kalau jujur, jangan suami ingin menang diri sendiri. Awalnya sabu gapuk, ikut segala macam, karakter awal tidak sesuai. Padahal Allah telah menjadikan awak berdua suami istriku sekufu. Sekufuku dalam hadis Nabi artinya sepantar, sesuai, selevel, setara. Ya, kalau yang mukmin, mukminat, muslimin, muslimat, munafikin, munafikot, yang penzina, penzina yo. Jadi kalau nyo dapet berdua kok cocok sebenarnya, ala dikumpulkan oleh Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Itu ayat Al-Qur'an bersabutkan laki wanita azwajan, dipasangkan, dijodohkan. Jadi kalau misalnya ada kekurangan limo di diri istri, sabananya di suami pun ada juga kekurangan limo. Kalau awak ada kelebihan 10, di suami pun ada kelebihan 10. Jadi kalau misalnya awak mencari kekurangan pada istri ada 5, sebenarnya di ambu pun ada juga 5. Tidak boleh kita menjelek-jelekkan istri kita dan tidak menerima kekurangan istri kita, sementara kita pun juga ada kekurangan yang sama. Kenapa? Allah jadikan bersama. Contoh, mohon maaf ya, ada wanita penzina, suku berzina. Lain namanya, lain bisa enggak Allah takdirkan orang wanita berzina kok kawin jo laki-laki yang tiap hari ke masjid? Tidak mungkin. Betul Ibu? Orang yang berzina perusia kok pasti bertemu jo laki-laki yang berzina jo. Bercocoknya berdua, kawinnya berdua. Kalau awak ingin mendapat orang masjid, awak ingin mendapat orang elok, pailah ke masjid. Bertemu jo laki-laki situ. Laki-laki ingin mencari wanita yang soleh, baik ke masjid, bertemu situ. Sekufu, jodohnya. Allah tentukan demikian. Karena apa? Tadi, azwajan dipasangkan. Sekufu, selevel, serasi sesuai. Dan kemudian jadikan jodoh. Nah, kalau kita memahami bahwa itulah kenyataan bahwa istri adalah jodohku. Istri adalah ditakdirkan untukku. Maka kita harus imani. Kita harus yakini sebagai sebuah takdir bahwa itu adalah bagian dari kehidupanku. Kalau itu yang kita terima, apapun yang terjadi pada dirinya, kita terima apa adanya sebagai bagian dari kehidupanku. Kalau gapuk, ya biarlah ndak gapuk. Lama lo lalu jadi kasur bisa. Ya Bu, bitu sih pandang leh. Oba gapuk, itu tando sejahtera mah ndak gitu. Tando sanang hidupnya mah, tando makmur. Hanya kuri kun mungkin tidak ada susah hidupnya mah, banyak pikiran mah aja. Alah selesai jadi awak pangan awak ke bini awak taruh.
Oh karakter, ya ndak batu balik karakter bala bantu itu. Kalau bisa kita robah, tapi kan kadang-kadang karakter itu kan adalah bawaan. Ya, bawaan dari kecil yang dibentuk oleh bapak ibunya dan teman-teman lingkungannya, maka jadilah dia seperti dia. Ketika besar jadilah dia seperti dia dan menikah pun dengan orang yang dibesarkan dari keluarga yang lain, bapak ibunya pun lain dari ini, lingkungan lain, bertamu dalam satu rumah, berbeda. Apa sama? Berbeda apa sama? Pasti berbeda. Kan beda lingkungan. Bertamu cie asam di gunung, cie lawak di ikan di laut, bertamu di belanga. Berbeda antara asam jo lawak. Beda yang cie asam, cie lawak. Bisa enggak asam kok jadi lawak? Bisa enggak lawak kok jadi asam? Bisa enggak nyonya bersatu? Bisa dalam kuali. Setelah jadi gulai, lama enggak rasanya? Lama. Begitu pula istri dari keluarga lain, suami dari keluarga lain, bertamu dalam rumah, harmonis dalam rumah. Dekano inyo kumpuan, nyo adu-adu, nyo campur-campur dengan hubungan komunikasi pergaulan yang baik, jadilah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Berbeda, betul. Ada karakter yang beda, pribadi yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Ado makan laki-laki suku balado. Kalau ndak lado makan ndak selero. Istri orang Jawa. Mungkinkah menikah dengan orang Jawa? Mungkin. Kiranya orang Jawa kok makannya manis. Segala sesuatu pakai gula. Aba acar oleh. Ibu yang masak. Kemudian bagulo tori. Suami ba jadi nyoleh. Tidak bisa makan. Dia karena lawaknya bagulo saja. Nah itulah yang harus diterima kenyataan. Istri memahami suami, suami memahami istri, istri menghargai suami, suami menghargai istri dengan kebersamaan yang ada tadi. Sehingga ketika istri dan suami demikian, sekali-sekali tentu istri menyiapkan cabai. Di apa ulek-ulek begitu disiapkan cabai satu pinggan, satu piring. Jadi ketika makan dia suami, lado kok bisa dimakan. Istri pun tidak perlu makan lado dikano tidak suku. Aduh saja jalan keluar pasti. Sehingga tidak berbenturan. Istri menghargai suami, disiapkan lado. Suami menghargai istri, silakan istri makan yang manis-manis. Rumah tangga harmonis, tidak bentrok. Ini menerima tadi jago menembak beda onde menyasam, bu menikah di orang Jawa, tidak orang kampung ngambu sih. Lama randangnya, kalau orang kampung ikut randang tidak bisa buat. Manis aduh, di besur randang nyugulu aja masuk aja. Nah, jadi ibu, terimalah takdir kenyataan bahwa ini bagian dari kehidupanku. Kemampuan terbatas istri saya, suami saya juga kemampuan terbatas, tidak apa-apa. Itu ada bagian dari kehidupanku. Dan dia jodohku. Oleh karena itu Rasulullah melarang kita bercerai. Prinsip dalam Islam itu kalau sudah menikah, menikah terus sampai akhir hidup. Sampai meninggal, itu prinsipnya. Sehingga kata Rasulullah, kalaupun ada cerai, boleh, halal, tapi dibenci oleh Allah. Ya, lain namu awak dibenci oleh Allah. Dan namu walaupun nyawa kerajaan cerai itu halal. Oleh karena itu dilarang untuk cerai. Terimalah kehidupan ini sebagai anugerah. Syukurilah kehidupan ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Istri awak, suami awak, itulah keadaannya. Tapi kalau perbuatan jelek, jangan diterima. Harus dirubah. Istri awak tidak sembahyang, suruh sembahyang. Istri awak tidak mengaji, disuruh mengaji. Istri awak bakal-bakal buru menjelek-jelek orang, mesti dibaiki. Suami awak menganggur, disuruh bekerja. Suami awak kato-kato kasar diperbaiki. Bisa, tapi dengan cara hikmah, dengan cara hasanah. Sehingga demikian, maka hubungan rumah tangga tetap terjalin dengan baik.
Ibu, jadi apa tadi materi apa? Istri jodoh adalah takdir. Suami adalah takdir kita yang kita terima. Sehingga marilah kita berkomunikasi, berhubungan dengan suami dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.